Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kita ketemu lagi di bab terakhir dari semester ganjil. Ya, kenapa Ibu bilang bab terakhir? Karena Ibu menggunakan materi esensial pada kondisi PJJ ini, jadi tidak semua materi Ibu ajarkan. Tapi semoga tidak mengurangi nilai manfaat ya, dan menjadikan materi ini bisa berguna bagi kehidupan kalian. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bernilai ibadah dan bernilai manfaat untuk kita. Dan serta mudah dipahami tentunya. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, sekarang kita masuk ke sistem pencernaannya. Kemarin kita udah belajar tentang nutrisi ya, gizi seimbang ya, ada 6 macam gizi, dimulai dari ada karbohidrat, kemudian ada lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Nah, sekarang kita mempelajari sistem pencernaannya. Nah, di mana sistem pencernaannya ini itu merupakan suatu proses di mana makanan itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dia dihancurkan ya sampai halus, kemudian diserap oleh tubuh kita, kemudian menghasilkan zat sisa yang berupa feses yang nantinya akan dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, sedangkan zat-zat yang diserap ini oleh tubuh kita itu akan diubah menjadi energi sehingga kita mampu untuk beraktivitas. Nah, oleh karena itu, tahapan dari pencernaan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah ingesti, yaitu adalah proses masuknya makanan ke dalam tubuh kita, ya, yaitu dari mulut. Nah, kemudian dilanjutkan ke kerongkongan, ya, atau esofagus. Nah, kemudian ada digesti, yang mana digesti ini adalah proses pencernaannya atau proses penghancuran makanan. Dimulai dari lambung, kemudian usus halus ya. Kemudian yang ketiga adalah absorpsi atau penyerapan. Di sini ada 2 tempat penyerapan, yaitu ada tempat penyerapan makanan yang ada di usus halus dan ada penyerapan air yang ada di usus besar. Dan yang terakhir adalah defekasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa berupa feses, yaitu tempatnya adalah di anus. Jadi, ada 4 tahapan proses pencernaan. Ingat, ingesti, digesti, absorpsi, dan defekasi. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian mekanisme kerjanya. Di sini mekanisme kerja itu merupakan cara bagaimana makanan itu dihancurkan oleh tubuh kita. Itu ada 2 macam, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Yang mana secara mekanik itu menggunakan bantuan organ-organ tubuh. Misalnya, makanan dihancurkan dengan bantuan gigi dengan mengunyah, ya. Kemudian kalau kimiawi itu adalah proses penghancuran makanan dengan bantuan enzim ya atau zat-zat kimia. Nah, di sini contohnya kayak misalnya kelenjar air liur yang terlihat ya. Nah, itu kelenjar air liur merupakan enzim ya. Nah, itu adalah secara berarti kimiawi. Oke, jadi mekanisme kerja pada sistem pencernaan itu ada 2 macam, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Mekanik menggunakan organ tubuh, sedangkan kimiawi menggunakan zat-zat kimia yang disekresikan oleh tubuh kita. Oke, agak kucel ya kayaknya. Mohon maaf karena memang sekarang udah jam 12 malam baru bisa ngerekam. Oke, nggak apa-apa, kita tetap semangat, oke ya. Lanjut kita ke organ pencernaannya. Kemarin kita belajar tahap kehidupan organisasi makhluk hidup ya. Tingkat kehidupan organisasi makhluk hidup di mana dari yang paling kecil yaitu adalah sel, kemudian sel membelah menjadi banyak, kemudian sel-sel tersebut yang memiliki sifat yang sama, mereka membentuk suatu jaringan. Nah, jaringan-jaringan dengan fungsi yang berbeda, tapi dengan tujuan yang sama, mereka membentuk suatu organ. Kemudian organ-organ yang berbeda, fungsi yang berbeda juga ya, mereka berkumpul karena mereka memiliki tujuan yang sama, membentuk suatu sistem organ.
Nah, kalau sistem organnya sudah aktif, barulah dikatakan organisme tersebut adalah makhluk hidup. Nah, oleh karena itu, kalau ada sistem pencernaan, pasti ada organ-organ yang menyusunnya. Ya, kemarin kita belajar tentang sistem gerak pada manusia ya, berarti ada organnya dong, ya kan? Ada otot sama tulang. Nah, begitupun dengan sistem pencernaan pada manusia. Itu ada organ-organ pencernaannya. Dimulai dari tadi masuknya makanan ke dalam mulut, ya kan, ingesti. Kemudian ditelan dengan bantuan kerongkongan atau esofagus. Kemudian masuk ke tahapan digesti, ya kan, proses pencernaan, yaitu dimasuk ke habis dari kerongkongan ke lambung, kemudian ke usus halus, ya, kemudian diabsorpsi ini juga ada di usus halus ya, terus penyerapan. Nah, kemudian ke usus besar. Nah, terakhir adalah defekasi, proses pengeluaran feses. Nah, itu adalah di anus. Jadi, organ pencernaan di sini ya ada 6. Ada mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, anus. Nah, sedangkan ada organ-organ pembantunya tapi tidak dilewati oleh makanan ya. Dia hanya sebagai kelenjar pencernaan saja, yaitu hati dan pankreas. Oke? Ya. Kita bahas satu-satu ya. Nah, itu di sini ada gambarnya ya. Itu ada mulut ya kan. Kemudian ada kelenjar ludah, ada kerongkongan, ada hati, lambung, pankreas, usus besar, usus halus, dan anus. Kau pernah nggak sih lihat ada orang yang dia makan mie misalnya, padahal makannya lewat mulut, tiba-tiba keluar lewat hidung gitu kan. Nah, karena memang hidung, mulut, telinga itu ya, itu merupakan satu saluran ya, dia percabangan dari satu saluran. Nah, jadi kalau misalnya kalian bisa perhatikan ya, agak susah nih megang handphonenya. Kalau dari mulut ya, nah ini akan ke sini. Dia ke belakang, ke kerongkongan. Hidung, dia ke depan. Ya, ke tenggorokan atau trakea. Kemudian telinga, nah dari Eustachius dia akan ke sini juga. Jadi di sini nih mereka akan ketemu semuanya di sini. Telinga, hidung, mulut. Tapi makanan itu nggak akan mungkin keluar dari telinga. Kenapa? Karena telinga itu benar-benar dia tertutup dengan namanya gendang telinga. Jadi nggak akan mungkin makanan keluar melalui telinga. Nah, tapi bisa melalui hidung karena hidung itu nggak tertutup dia salurannya gitu. Tapi mereka bertiga ini semuanya ketemu di sini, yaitu namanya adalah faring gitu. Nah, nanti faring ini dia mengalami percabangan dua lagi. Kalau yang di depan ini namanya adalah tenggorokan atau trakea. Yang di belakang adalah kerongkongan atau esofagus. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya esofagus, ya larinya adalah ke lambung. Ya, tapi kalau misalnya trakea larinya adalah ke paru-paru. Gitu. Nah, kemudian tadi habis dari mulut, nah ke belakang kan ya. Nah, kemudian sini ini lambung, kemudian sebelah sini hati, kemudian tengah-tengah adalah usus halus. Nah, kemudian dari sini dari sebelah kanan ke atas ya, ke bawah lagi muterin perut ya. Nah, itu adalah usus besar. Nah, terakhir adalah anus. Jadi ingat, organ pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus ya. Oke, kita masuk satu-satu dulu ya. Yang pertama adalah melalui mulut. Nah, di sini mulut itu merupakan tempat masuknya makanan ke dalam tubuh atau dia ini merupakan organ pada tahapan ingesti ya. Ingesti, masuk ya, gampang kan? Dan merupakan organ yang memiliki dua mekanisme kerja, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Secara mekanik karena di mulut itu ada gigi dan lidah. Jadi penghancuran makanannya adalah menggunakan organ-organ tubuh yaitu gigi dan lidah. Nah, sedangkan secara kimiawi itu karena ada kelenjar air ludah. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, di sini untuk gigi itu kita ada memang kalau untuk gigi dewasa ya sama gigi anak-anak itu jumlahnya beda. Jadi kalau misalnya kamu tahu susunan giginya dulu ya,
Ini ada gigi depan nih ya. Ini ada gigi seri, kemudian gigi taring, kemudian gigi geraham depan, kemudian geraham belakang. Nah, kalau gigi anak-anak itu ya dia nggak punya geraham belakangnya, dia cuma sampai geraham depan aja gitu. Tapi dia punya gigi seri, punya gigi taring, punya gigi geraham depan. Geraham belakangnya dia nggak punya. Nah, nanti pada saat gigi anaknya atau gigi susunya dia mengalami copot lama-lama, kemudian numbuh lagi jadi gigi dewasa. Nah, itu barulah sekalian nanti tumbuh gigi geraham belakangnya. Ingat kalau misalnya sudah menjadi gigi dewasa, nah itu nggak akan mungkin copot dia tumbuh lagi karena cuma sekali saja ya, cuma 2 kali. Yang pertama dari bayi ke anak-anak, kemudian dari anak-anak ke dari gigi susu ke gigi dewasa. Ya, jadi kalau misalnya udah dewasa, udah ada gigi dewasa, patah, copot gitu ya itu nggak akan tumbuh lagi ya. Nah, di sini kita pelajarin dulu pertama nama Latin dan fungsinya dari macam-macam gigi. Yang pertama adalah gigi seri. Gigi seri di depan ya, dia fungsinya adalah untuk memotong makanan. Nama lainnya adalah incisivus. Kemudian ada gigi taring ya. Nah, itu adalah gigi caninus ya, fungsinya adalah untuk merobek makanan. Kemudian yang ketiga adalah premolar atau gigi geraham depan yang fungsinya adalah untuk menghaluskan makanan. Yang keempat adalah gigi geraham belakang atau molar yang fungsinya juga sama kayak premolar, yaitu untuk menghaluskan makanan. Nah, di sini untuk susunan giginya, jadi atas bawah itu jumlahnya sama. Kalau misalnya gigi anak, jumlahnya ada 20, kalau gigi dewasa itu ada 32, ya. Jadi, kalau misalnya bagian atas aja, ya, ini gigi seri, ada 2, ada 4, maaf ada 4, kemudian gigi taringnya 2, udah 6, ya kan, kemudian gigi premolarnya 2, berarti udah 10, kemudian molarnya gigi geraham belakang itu ada 3, berarti ada 6, berarti 16 ya, atas 16, bawah 16 jadi 32, ya kan. Bentar ya. Nah, jadi 4, gigi seri 4, gigi taring 2, gigi premolarnya ya geraham depannya itu ada 4, gigi geraham belakangnya itu ada 6. Ya, itu baru satu atas. Bawah jumlahnya sama aja. Ya, cuma bedanya tadi kalau di gigi anak-anak atau gigi susu dia nggak ada molarnya, berarti cuma 4, 2, 6 kan ya. Kemudian 4 lagi, 10. Berarti atas 10, bawah 10 jadi cuma 20. Gigi anak tuh gigi susu cuma 20. Gitu. Oke, gampang ya. Kemudian kita nah ini tadi Ibu bilang cara gampang hafalinnya kalau misalnya atas bawah bagi 2 kan, atas bawah, kemudian kanan kiri itu sama aja sebenarnya susunannya, jadi tinggal dibagi 2 aja gitu. Jadi gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, gigi geraham belakang. Kalau pakai bahasa biologinya incisivus, caninus, premolar, molar, ICPM gitu ya. Nanti skemanya kayak gini. Oke, kita langsung masuk aja ke lidah. Kalau dulu kalian belajar ya, waktu kalian masih SD misalnya, mungkin diajarin kalau depan itu rasanya manis, kalau belakang itu pahit, kalau samping itu asin asam gitu kan. Nah, sebenarnya tidak seperti itu. Tidak itu ya, dia itu punya papila-papila yang dia itu memiliki sistem saraf pengecap yang sangat sensitif. Jadi semua lidah itu bisa merasakan semua makanan, semua rasa makanan. Semua lidah bisa bagian lidah manapun bisa merasakan manis, bisa merasakan pahit, bisa merasakan asin, bisa merasakan asam gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk lidah itu sendiri, dia fungsinya kalau secara mekanik adalah untuk mengatur tata letak dari makanan. Sedangkan kalau misalnya secara kimiawi, dia itu di bawah lidah, itu ada kelenjar air ludahnya yang dia fungsinya adalah untuk menghasilkan enzim petialin.
Ya, jadi makanan kalau dilepehin kayaknya agak-agak asam kan, karena itu sudah bercampur dengan enzim dia untuk bisa lebih halus dihancurkannya seperti itu. Oke. Nah, ini ada amandel ya, tuh kamu bisa lihat di gambarnya itu ada amandel. Jadi sebenarnya amandel itu bukan penyakit, tapi salah satu organ tubuh kita, termasuk salah satu organ sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas tubuh kita. Jadi dia untuk mencegah kalau kita makan sembarangan kita nggak langsung sakit karena ada amandel gitu. Jadi bukan berarti kamu langsung minuman baygon ya, jangan kayak gitu. Oke, nah sekarang kita di kelenjar ludahnya. Nah, di kelenjar ludah ini dia menghasilkan air liur, yang mana air liur itu dia mengandung mukosa atau lendir, yaitu senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan mengandung enzim petialin. Jadi tadi di mulut itu dia kan benar-benar pintu gerbang masuknya makanan ya. Kadang kita jajan kita nggak pernah nanya, kita juga nggak pernah perhatikan abangnya cuci tangan dulu nggak ya sebelum ngolah makanan gitu kan. Nah, makanya pasti banyak bakteri-bakterinya dan kitanya juga belum tentu bersih tangan kita ya kan, apalagi kita beli makanan pakai duit cash gitu kan. Nah, itu kita nggak tahu tuh duit dari mana aja, aduh kotor. Banyak bakteri. Jadi barang yang paling buruk itu sebenarnya adalah handphone dan duit. Kenapa? Karena itu nggak pernah dicuci. Ya. Nah, kadang kita habis pakai handphone aja nggak pernah cuci tangan ya kan. Nah, makanya mulut itu adalah sebagai penjaga pertama. Caranya gimana? Adalah dengan air liur yang dia itu mengandung antibakteri yang mana dia bisa langsung membunuh kuman-kuman bakteri yang masuk melalui makanan. Kemudian ada juga amandel tadi ya. Tuh. Nah, di sini kalau misalnya enzim petialin itu fungsinya adalah untuk mengubah amilum atau zat tepung menjadi maltosa, karbohidrat sederhana yang bisa langsung berubah menjadi energi. Makanya kalau misalnya kita masuk ke makan apapun gitu ya rata-rata itu makanannya manis ya kan, kalau dia mengandung yang karbohidrat dan dia bisa langsung diubah oleh energi karena dia langsung mudah dicerna oleh tubuh kita. Nah, enzim petialin ini juga disebut dengan enzim amilase. Ya, ingat enzim petialin dia mengubah amilum menjadi maltosa. Ya, ini untuk karbohidrat ya. Jadi makanya karbohidrat pertama kali dicerna itu dengan secara kimiawi adalah di mulut ya. Kalau protein belum bisa. Jadi kayak misalnya tadi makanan kita makan karbohidrat, kita makan protein buat makanan otak, terus kita makan vitamin gitu kan, buah-buah yang mengandung vitamin atau kita makan sayur yang mengandung mineral itu sebenarnya belum belum bisa langsung digunakan oleh tubuh ya, harus dicerna dulu dengan bantuan enzim ya. Jadi benar-benar dihaluskan sekali gitu ya sampai zat-zat kandungan itu juga ikut halus, jadi baru bisa nanti diserap oleh tubuh, baru bisa digunakan. Nah, ini pertama kali yang bisa langsung dicerna itu yang bisa langsung diubah zatnya itu adalah karbohidrat. Makanya karbohidrat ini sebagai energi utama ya, yang mana kita makan kita langsung fresh lagi gitu ya. Oke, next kita ke kerongkongan atau ke esofagus. Nah, setelah makanan itu dihancurin ya kan, kemudian ditelan dengan bantuan lidah, nah itu langsung makanan itu akan masuk meluncur ke kerongkongan. Nah, tapi kadang kita ada proses nelen ya, atau kan. Nah, itu proses nelennya itu karena kerongkongan itu kan panjang sekali sebenarnya dari sini sampai ke lambung. Nah, itu dengan gerakan yang namanya gerak peristaltik, gerak menelannya. Nah, tapi sebelum dia lanjut ke kerongkongan, nah dari mulut itu ke kerongkongan itu dia akan ketemu di faring. Jadi di faring ini ada yang namanya adalah epiglotis. Jadi epiglotis itu adalah sebagai katup yang mana dia fungsinya sebenarnya buat nutup trakea. Kan kalau misalnya logikanya gini, ini mereka semuanya ketemu di faring, ya kan? Makanan itu akan lebih mudah masuk ke dalam trakea dong, karena lebih dekat daripada ke belakang. Ya kan, tapi kenapa makanan itu ya kita selama ini makannya lancar-lancar aja, nggak tersedak, jarang lah tersedak ya, jarang banget. Nah, karena di
trakea kita itu di trakea kita ada faring, yang mana faring itu ada epiglotis. Dia itu fungsinya adalah untuk menutup trakea. Jadi pada saat kita menelan makanan, nah trakea itu ketutup sama si epiglotis. Nah, otomatis makanan akan masuk ke kerongkongan, dia nggak akan mungkin salah saluran. Kecuali kalau kita ngomong, kalau kita lagi ngomong, nah trakeanya pasti kebuka. Makanya kenapa Rasulullah menyarankan kita, ya, menyunahkan kita kalau kita lagi makan tidak boleh berbicara, karena memang sangat berbahaya. Pada saat kita berbicara itu membutuhkan udara. Nah, udara itu berarti kan trakeanya harus kebuka, ya kan, biar udara itu bisa masuk. Gitu. Jadinya ya kalau kita mau nggak tersedak pas lagi makan, jangan berbicara biar epiglotisnya bisa menutup dengan aman trakea dan makanan yang kita telan tidak salah jalan, ya. Oke, paham ya. Nah, ini ada contohnya tuh. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita ke lambung. Nah, tadi setelah makanan itu melalui faring, ya, dengan adanya epiglotis, kemudian dia ke kerongkongan dengan gerakan peristaltik, gerakan menelan, nah plung, masuklah ke lambung. Nah, di lambung ini dia bukan hanya sebagai organ pencernaan yang dilalui makanan aja, tapi dia juga sebagai kelenjar pencernaan, karena lambung itu juga menghasilkan atau mensekresikan enzim. Nah, di sini ada 2 enzim yang dihasilkan oleh lambung. 3 sebenarnya, ada 3. Yang pertama adalah HCl atau asam lambung atau asam klorida. Dia sangat-sangat asam. Kalau misalnya kamu lagi muntah, lagi asam banget, nah itu adalah asam klorida. Yang dia ini bersifat sangat asam sekali, pH-nya itu 1-3, itu benar-benar asam, dan dia bahkan kekuatan dari asamnya itu bisa menghancurkan cangkang dari telur sampai benar-benar hancur, halus sekali, sampai cangkangnya tuh kayak ngilang. Bayangin, berarti kan benar-benar asam sekali, ya. Nah, kemudian dia juga menghasilkan yang namanya enzim pepsin. Jadi dia ini akan mengubah protein menjadi pepton. Tapi ingat, protein itu nggak semudah itu buat dicerna, ya. Jadi lambung kita harus sehat, hati kita juga harus sehat, usus halus kita harus sehat, biar nanti protein itu bisa jadi asam amino. Jadi protein itu mengalami 2 kali proses pencernaan, gitu. Maka protein itu nggak mudah buat diserap oleh tubuh. Nah, karena dia habis diubah dari protein diubah menjadi pepton, dari pepton baru berubah menjadi asam amino. Kalau udah jadi asam amino baru bisa diserap, gitu. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa kalau misalnya di lambung kita ada HCl, cangkang telur aja bisa hancur, kenapa lambung kita nggak hancur? Nah, karena di lambung ini dia selain mensekresikan HCl, asam klorida, dia juga mensekresikan enzim renin, yang mana fungsinya adalah mengubah susu, mengemulsikan susu menjadi endapan protein kasein. Ya, jadinya ternetralisasi. Ya. Ya, asal kita juga selain ada enzim renin juga asal kita makan dengan tepat waktu, karena memang HCl ini dia akan tersekresi sesuai dengan pola makan kita, ya. Nah, nanti kalau udah protein udah diubah, makanannya udah susunya udah diendapkan menjadi protein kasein, langsung masuklah ke usus halus, gitu. Nah, di sini usus halus itu panjangnya lebih dari sekelas kamu. Panjang kelas kamu itu lebih panjang. Jadi panjangnya usus halus adalah sekitar 8,25 meter. Bayangkan. 2 lantai, ya. Ya. Sekitar 2 lantai kalau atapnya itu tinggi. Nah, di sini karena panjangnya 8,25 meter, karena memang usus halus itu terdapat 3 bagian. Itu ada usus 12 jari atau usus duodenum, ya, dia fungsinya tadi sebagai tempat masuknya makanan dari lambung. Nah, kemudian ke usus tengah jejunum, ya, panjangnya sekitar 7 meter, ini adalah sebagai tempat masih tetap proses penghancuran makanan dengan bantuan enzim, kemudian baru nanti kalau udah hancur diserap di usus ileum, ya. Jadi dia punya panjang sekali karena itu tadi. Nah, di sini
Di usus halus dia itu bukan hanya sebagai tempat absorpsi atau penyerapan sari-sari makanan, tapi juga masih sebagai tempat digesti ya, tempat proses penghancuran makanan dengan bantuan enzim tentunya. Nah, di sini makanya enzim pada usus halus itu ada 3. Yang pertama, dia mengubah lemak menjadi asam gliserol dengan bantuan enzim lipase. Nah, kemudian tadi kan di mulut karbohidrat itu tadi kan udah berubah ya kan, menjadi amilum. Nah, amilum ini diubah menjadi maltosa oleh enzim amilase. Nah, ini kalau enzim amilase dia dengan bantuan kelenjar pankreas. Jadi karena pankreas itu tidak dilalui oleh makanan, nah maka pankreas ini hanya menyumbang enzim saja, yang mana disumbanginnya di usus halus. Jadi dengan bantuan si usus halus, tempatnya di usus halus, tapi enzimnya adalah dari pankreas. Sama kayak lipase. Lipase itu dia itu dari hati ya, enzimnya. Nah, kemudian ada enzim tripsin. Nah, tadi lanjutan dari lambung ya, dia mengubah dari pepton menjadi asam amino. Berarti kalau lemak udah jadi asam gliserol, karbohidrat udah jadi maltosa, kemudian protein udah jadi asam amino ya kan. Nah, baru bisa langsung diserap oleh tubuh. Nah, kalau bagaimana dengan mineral? Mineral bisa langsung diserap kok ya. Kalau misalnya vitamin, tergantung. Kalau misalnya vitaminnya B dan C, dia harus larut dulu dalam air baru bisa diserap oleh tubuh. Ya, kalau vitaminnya A, D, E, K harus ada lemak dulu baru bisa diserap oleh tubuh ya. Tapi untuk vitamin A, nah itu nanti dibantu oleh organ hati. Ya, karena organ hati ini yang mengubah dari provitamin A yang belum bisa dimanfaatkan oleh tubuh diubah menjadi vitamin A sehingga bisa manfaat oleh tubuh. Gitu. Baru deh diserap di usus ileum atau usus halus bagian ileum ya. Lah, oke, next kita ke usus halus yang bagian ileum ya. Kenapa dia di ileum ini sebagai tempat penyerapan? Karena dia ada jonjot-jonjotnya gitu, buat membantu proses penyerapan lebih luas, lebih banyak ya. Oke, kita langsung aja masuk ke usus besar atau kolon. Nah, di sini kalau misalnya usus besar ini, sebelum kita ke usus besar itu, dari usus halus kita akan ketemu sama usus buntu. Nah, kalau usus buntu itu sebenarnya bukan apa ya, organ penting tapi juga penting juga. Jadi sama kayak amandel. Jadi manusia itu bisa hidup tanpa amandel, tanpa usus buntu ya. Cuman, nah tadi imunitas kita itu akan menurun. Kenapa? Karena amandel sama usus buntu itu sama-sama sebagai sistem kekebalan tubuh kita ya. Nah, di sini untuk usus besar atau kolon, dia itu adalah sebagai tempat defekasi ya, tapi juga absorpsi dulu ya, tapi absorpsinya bukan makanan kayak usus halus, dia itu absorpsi air. Jadi sisa-sisa makanan yang masih bercampur dengan air itu benar-benar airnya diserap biar nanti fesesnya padat gitu. Nanti kalau airnya udah diserap, nah baru kan tinggal ampasnya. Nah, ampas ini nanti akan dibusukkan dengan bakteri baik yang ada di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Nah, nanti baru deh jadi feses. Nah, nanti dari usus besar, fesesnya ke anus, gitu. Tapi ingat loh, memang dalam tubuh kita tuh ada bakteri Escherichia coli yang sangat bermanfaat untuk pembusukan feses. Tapi, dia hanya manfaat kalau ada di usus besar. Tapi kalau misalnya masuk ke dalam mulut kita, nah ini bisa menyebabkan diare. Jadi hati-hati ya. Oke, barulah defekasi, yaitu di anus. Selesai untuk pembahasan setiap organ-organ pencernaan. Wow, luar biasa ya. Ini sudah berapa menit? Oke. Lanjut kayaknya ya. Apa sudah? Gimana? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan kirim komentar kamu di bawah ini ya. Oke, kita lanjut aja ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kelenjar pencernaan yang tidak dilewati oleh makanan. Yang pertama itu adalah hati. Hati itu fungsinya banyak sekali. Yang pertama itu adalah menetralisir racun, kemudian sebagai tempat penyimpanan zat besi,
vitamin A, D, E, K, dan B12. Kemudian menjaga keseimbangan kadar glukosa dalam darah karena dia mensekresikan hormon insulin. Kemudian mengatur kadar kolesterol dalam darah, ya, karena salah satunya fungsinya adalah dia menghasilkan enzim lipase untuk mengontrol lemak. Kemudian sebagai tempat penghancuran sel darah merah yang telah rusak, ya, nanti disimpan dalam kantung empedu dalam bentuk empedu. Oke, makanya empedu itu yang ada di hati sebenarnya adalah racun-racun yang hasil dinetralisir oleh hati gitu. Jadi kalau kita makan, nah itu racun-racunnya disimpan di empedu. Makanya agak aneh kalau ada orang yang makan empedu gitu ya, padahal isinya tuh racun-racun semua yang seharusnya dikeluarkan oleh tubuh kita yang malah dimasukin lagi. Aneh ya. Ya namanya orang Indonesia. Oke, baiklah kita lanjut ke pankreas. Nah, di pankreas ini dia organ yang berada di balik perut belakang lambung. Ya, dia itu masuk nanti tadi masuk melalui duodenum, melalui saluran pankreas. Dan dia juga mengandung sodium bikarbonat dan enzim-enzim pencernaan. Salah satunya adalah enzim apa? Iya, amilase, ya. Oke, selesai untuk organ-organnya. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu adalah tentang kelainan. Nah, di sini kelainan ini merupakan salah satu akibat karena fungsi tubuh organ-organ pencernaan itu tidak bisa berfungsi dengan baik dengan sebagaimana mestinya. Nah, di sini pertama adalah obesitas, di mana kelainan ini disebabkan karena kelebihan lemak pada tubuh. Ya, di mana tubuh itu salah satunya organ hati, dia tidak mampu bekerja dengan baik untuk mengatur kolesterol dalam darah. Nah, kemudian ada karies gigi atau gigi berlubang. Nah, ini biasanya disebabkan karena infeksi bakteri yang membusuk sehingga lapisan gigi yang mengolah gula itu menjadi asam, sehingga menghancurkan email-email yang ada di gigi gitu. Kemudian ada penyakit MA atau gastritis. Nah, ini yang disebabkan tadi karena HCl atau asam lambung yang terlalu berlebihan dalam tubuh, yang biasanya disebabkan karena pola makan yang tidak teratur, ya. Kemudian ada penyakit hepatitis. Nah, ini adalah peradangan hati yang disebabkan oleh virus, ya. Kemudian diare, ini disebabkan karena tadi bakteri Escherichia coli yang seharusnya ada dosis besar malah masuk ke dalam mulut kita. Itu biasanya disebabkan karena kita meminum atau mengkonsumsi makanan-makanan yang telah tercemar oleh bakteri Escherichia coli, ya. Nah, tapi bukan hanya E. coli cuci sih, tapi juga kayak misalnya ada Entamoeba coli juga. Kemudian ada konstipasi, ya, di mana feses ini mengeras, ya, atau bahasanya itu sembelit, ya, sehingga kita susah buat mengeluarkan feses. Nah, itu biasanya salah satunya adalah kurang asupan dan asupan mineral dan kurang minum juga, ya. Oke, selesai. Alhamdulillah. Semoga materinya manfaat. Kita sudah selesai di materi terakhir. Ya, yang mau bertanya silakan kirim pertanyaannya di kolom komentar, ya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.